Janganlah kita menganggap apabila kita melihat orang yang taat, rajin sembahyangnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, tapi hidupnya miskin dan susah, menderita. Jangan katakan amal ketaatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu. Sembahyang dia luar biasa, tengok hidup miskin. Jangan kita bercakap begitu. Hello macam aku lagi, kadang sembahyang kadang tidak. Punya motor, punya Honda, segala macam pun. Jangan begitu, tuan-tuan sekalian. Jangan kita beranggapan bahwa orang yang rajin sembahyang, rajin puasa, ketaatan lainnya, dan dia miskin hidupnya, itu tidak diterima amal. Tidak begitu. Bukan begitu. Karena barangkali ia tidak dapat buah ketaatan dari itu. Kan begitu dia, tuan-tuan sekalian. Dia tidak dapat yang itu, dia dapat dari aspek, dari sisi yang lainnya. Memang ada orang dapat buah taat dengan kehidupan yang baik, tapi dia tidak dapat sisi lain, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhirata daras sawabi wal jaza. وجعل الدنيا دار الأعمال والأحياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على أتقى الأتقياء سيدنا مولانا محمد سيد الصلحاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم اللقاء. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saniyatu wal khamsun ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-252 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, wujdanu samaratit ta'at ajilan basyairul amilin
biwujudil jaza 'alaiha ajilan. Wujdanu thamaratit ta'at ajilan basyairul 'amilin biwujudil jaza 'alaiha ajilan. Didapatnya buah-buah taat di negeri dunia ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal dengan adanya balasan di sisi Allah atas taat itu di negeri akhirat. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahannya. Hikmah yang ke-252. Min samaratit ta'at, di antara buah-buah taat. Sembahyang itu adalah taat. Puasa itu adalah taat. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, itu adalah taat. Dan ketaatan-ketaatan itu, tuan-tuan sekalian, yang kita buat itu ada buah, bukan tak ada buah. Kita sembahyang, kita puasa, kita zikir, baca Quran dan lain-lainnya. Maka ketaatan-ketaatan yang kita tegakkan itu, yang kita lakukan itu ada buahnya. Ada yang Allah berikan buah ketaatan yang kita buat itu sebahagian. Ada yang Allah berikan lebih banyak lagi. Dan tidak merata Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berbuat taat atau ketaatan itu, tuan-tuan sekalian. Maka apakah di antara buah dari ketaatan itu? Apa buah taat yang kita buat itu? Yang pertama di antaranya adalah ziyadatul iman wal yakin. Bertambahnya iman dan bertambahnya yakin, keyakinan kita akan firman-firman Allah, akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, habis kita baca Quran terasa gitu, bertambah iman kita. Bertambah keyakinan kita akan firman-firman Allah, itu adalah buah dari ketaatan itu. Sembahyang kita, sembahyang berjemaah maghrib ini. Setelah sembahyang kita merasakan sesuatu, bertambahnya iman, bertambahnya keyakinan kita kepada Allah, itulah disebut dengan buahnya dari ketaatan. Wa halawatul ibadah, dan di antara buah ketaatan itu yang kita buat, manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wansyirahul qalbi, lapang hati. Begitu sembahyang kita terasa lapangnya hati. Dulu asik mengeluh saja, sempit hati. Begitu sembahyang terasa lapang hati kita, ceria kita. Itu merupakan buah ketaatan, tuan-tuan sekalian. Wansyirahul qalbi. Yang lain lagi, as-sukunu ilallahi ta'ala, tentram kepada Allah. Tentramnya itu kepada Allah, bukan kepada orang lain, kepada makhluk Allah. Yang kelima, wa zuhurul jalalati binufuzil kalimah, dan termasuk dari buah ketaatan itu adalah zuhurul jalalah binufuzil kalimah, pengaruh dengan lulusnya, tembusnya apa yang ucapan dari seorang hamba. Cakap kita didengar oleh orang, dipakai oleh orang, tuan-tuan sekalian. Dan yang keenam, wal hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Maka itulah dia bagian-bagian dari buah ketaatan itu. Dan tidak semua buah ketaatan yang disebutkan tadi Allah berikan kepada hamba yang menegakkan ketaatan itu. Boleh jadi Allah berikan satu buahnya, boleh jadi Allah berikan dua atau lebih, tuan-tuan sekalian. Ada orang kuat ibadah, kuat beramal soleh kepada Allah, bagus sembahyangnya,
bagus puasanya, bagus zikirnya, bagus baca Qur'annya, hidupnya miskin, hidupnya melarat, susah, menderita, padahal dia sembahyang. Ini boleh jadi Allah tidak berikan buah ketaatan dari segi ini, tapi Allah berikan buah yang lain pada sisi yang lain. Memang orang yang berbuat taat tidak mendapatkan kehidupan yang baik, tapi Allah berikan pada sisi lain. Apa dia? Bertambah imannya, bertambah keyakinan. Tuan-tuan sekalian, manis dalam setiap ibadah. Allah tidak berikan sungguh. Dan sebaliknya, ada orang yang ibadah, hidupnya nyaman pula dia. Nyaman hidupnya. Al-hayatul thayyibah. Dia dapatkan itu. Tapi dia tidak dapatkan halawatul ibadah dalam sembahyang. Kehidupan yang baik dapatnya. Tapi halawah tadi, kemanisan, kelezatan dalam sembahyang, dalam ibadah, tidak didapatnya tuan-tuan. Tapi didapatnya al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu adalah orang yang beriman. Nah, syaratnya mestilah beriman, tuan-tuan sekalian. Banyak orang beramal soleh tapi tidak beriman. Ini dia beramal soleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Syaratnya beriman. Orang beriman tentulah ikhlas, tuan-tuan sekalian. Maka di ayat ini Allah sebutkan ada lamul qasam, falanuhyiyanna. Allah pastikan. Nah, ini Allah memastikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang beramal soleh, tuan-tuan sekalian, Allah pasti memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Inilah buahnya ketaatan. Dan kami akan balas mereka sebaik-baik ganjaran apa-apa yang mereka kerjakan. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi menurut sebagian ulama tafsir, itulah janji Allah. Yang Allah katakan dalam firman-Nya, bahwa orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, hatinya beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Rasulullah SAW, Allah akan berikan hayatan thayyibatan fid dunya, di dunia ini. Berbuat soleh, dia beramal soleh, percaya pada Allah dan Rasulullah, Allah berjanji, Allah pastikan diberikan dia kehidupan yang baik fid dunya, di dunia ini. Kalau di surga tentulah sudah pasti. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi pengertian, apakah pengertian hayatan thayyibah itu? Hayatan thayyibah tashmalu wujudar rahati min ayjih. Mencakup adanya jalan-jalan ke lapangan dari tiap-tiap jihad. Itulah al-hayah at-thayyibah. Tashmalu wujudar rahah min ayjih. Mencakup adanya jalan-jalan ke lapangan dari tiap-tiap jihad. Orang yang mendapatkan hayatun thayyibah itu, macam mana dia? Anaknya baik, anaknya soleh, penurut, tuan-tuan sekalian, hartanya berkah, jabatan yang ada padanya tidak merepotkan dirinya, semuanya senang, semuanya mudah. Al-hayatun thayyibah. Warizqal halal, rezeki yang halal, itu hayatun thayyibah. Wal qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu adalah hayatun thayyibah.
Wat taufiq lil ibadah, Allah mudahkan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hayatan thayyibah. Maka tuan-tuan sekalian, di antara sekian banyak buah dari ketaatan itu yang Allah berikan kepada manusia di alam dunia ini adalah hayatan thayyibah. Nah, itu yang paling banyak. Kan banyak tuh. Ada dia ziyadatul iman wal yakin. Ada dia halawatul ibadah. Ada isyrahul qalbi. Ada di as-sukun ilallah. Zuhurul jalalah binufuzil kalimah. Al-hayat taibah. Dan yang paling banyak Allah berikan buah dari ketaatan di dunia ini adalah al-hayatut taibah. Kehidupan yang baik. Wa qala ba'duhum man wajada thamaratat ta'at fid dunya falyastabshir biwujudil jaza ajilan, yakni hiya dalilun ala wujudil qabul indallahi ta'ala. Berkata sebahagian ulama, tuan-tuan sekalian, barang siapa yang mendapatkan buah ketaatan di alam dunia ini, walaupun satu dia dapatkan buah ketaatan, dan sekian banyak buah ketaatan itu, dia dapatkan satu saja. Pokoknya tuan-tuan sekalian, siapapun yang merasakan buah taat, walaupun satu dan sekian banyak, maka hendaklah dia gembira. Apa dia gembira? Dengan adanya balasan di negeri akhirat. Maksudnya, buah ketaatan itu merupakan yang didapatnya di dunia itu, merupakan dalil bukti diterimanya taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu alamat taat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya dalilun ala wujudil qabul indallahi ta'ala. Merupakan dalil atas adanya penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap apabila kita melihat orang yang taat, rajin sembahyangnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, tapi hidupnya miskin dan susah, menderita. Jangan katakan amal ketaatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu. Sembahyang dia luar biasa, tengok hidup miskin. Jangan kita bercakap begitu. Hello macam aku lagi, kadang sembahyang kan tidak. Punya motor, punya Honda, segala macam pun. Jangan begitu, tuan-tuan sekalian. Jangan kita beranggapan bahwa orang yang rajin sembahyang, rajin puasa, ketaatan lainnya, dan dia miskin hidupnya, itu tidak diterima amal. Tidak begitu. Bukan begitu. Karena barangkali ia tidak dapat buah ketaatan dari itu. Kan begitu dia, tuan-tuan sekalian. Dia tidak dapat yang itu. Dia dapat dari aspek, dari sisi yang lainnya. Memang ada orang dapat buah taat dengan kehidupan yang baik. Tapi dia tidak dapat sisi lain. Tuan-tuan sekalian. Tak dapat sisi lain, tak dapat. Kehidupan yang baik itu dapat. Kalau kita itu goma. Oh ya, udah sembahyang nak kayo. Ada motor, ada Honda, ada tanah, ada rumah. Oh itu pantas rajin sembahyangnya. Rajin duhanya. Rajin tahajud dan segala macamnya. Jangan begitu. Tapi ada juga orang yang khusus. Apa dia istimewa? Allah berikan semua buah dari ketaatan. Semua yang kita sebutkan, Allah berikan kepadanya. Semuanya lapang, tuan-tuan sekalian. Wa man lam yajidha fala yai'as min rauhillahi ta'ala. Barang siapa yang belum mendapatkan buah dari ketaatan itu, maka janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lotik sembahyang dah. Umur dah 60. Umur dah 70. Dan mungkin 100 tahun.
belum merasakan adanya buah dari ketaatan itu. Lotih sembahyang. Banyak orang begitu. Banyak tuan-tuan tamu-tamu. Apa nih Tuhan? Saya sudah sembahyang. Sudah baca ini, baca itu. Rajin saya baca Quran Tuhan. Saya tetap hidup saya menderita. Saya jawab aja. Kalau ibu tidak menderita, nanti Bu Wanti baca Quran. Dia gitu dia. Wanti. Begitu hebatnya Allah. Macam mana Allah menggiring hambanya supaya ingat padanya. Dia buatnya begitu. Macam kita ada duit lah. Kalau ada duit, tah kemana-mana kita pergi. Kenapa? Kantung tobal. Anak kemana? Bisa pergi. Tapi kalau tak ada duit, anak buat apa? Paling-paling ke masjid. Itu yang ada. Itu dia tuan-tuan. Berangsur. Akhirnya jadi dia. Perlahan bitadarruj, berangsur-angsur dia tuan-tuan sekalian. Setelah 60 tahun, 70 tahun, dirasakan tidak ada pertambahan iman dan keyakinan. Jadi macam mana kita nak melihat bertambah atau tidak bertambahnya iman seorang hamba itu? Bertambah tidak bertambah keyakinan seorang hamba itu. Lihatlah pada akhlaknya dan perilaku kehidupannya sehari-hari tuan-tuan sekalian. Kalau akhlaknya baik, itu pertanda bahwa bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan pernah sebutkan, misalnya kita mendengar seorang yang dikabulkan doanya. Dia bisa berbuat apa saja. Doanya dikabulkan, orangnya kasyaf. Kasyaf itu dia mengerti, mengetahui sesuatu di balik sesuatu. Jadi kalau kita mendengar hal demikian, itu bukan bukti dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangan mentang-mentang bahasa kita mentang-mentang. Oh, karena doanya dikabulkan, kasyaf, bisa ditoyil zaman, toyil makan, itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Belum tentu. Itu bukan bukti orang yang dekat dengan Allah. Lalu apa buktinya? Tengok kelakuannya. Walaupun dia kasyaf, walaupun dia tuan-tuan makbul doanya, tapi tak elok kelakuannya, itu bukan bukti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang bertanya, ketika doa saya dikabulkan oleh Tuhan, apa sikap saya? Datang orang, Tuhan mohon doakan ini. Bacakan Fatihah. Dibacakan Fatihah. Makbul, orang yang sakit menjadi sehat. Apa sikap saya? Sikapnya bila kita gembira dengan kabulnya doa yang kita kabulkan, itu bukti kita terhambat, terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hiraukan itu tuan-tuan sekalian. Maka kita orang tarekat ini dalam zikir-zikir kita, pastilah kita memulai zikir itu dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allah segalanya tuan-tuan sekalian. Jadi barang siapa yang belum merasakan buah dari ketaatan itu, jangan putus asa. Karena putus asa itu merupakan dari sifat orang-orang kafir tuan-tuan sekalian. Jadi jangan putus asa. Setahun, 2 tahun. Belum kita mendapatkan rasa dari buah ketaatan itu. Lalu bagaimana sikap kita, langkah kita? Falyulazimit ta'at. Lazimi terus taat itu. Jangan berhenti. Ini karena tak dapat buah taat, berhenti dia. Untuk apa aku sembahyang lagi? Aku tak merasakan sesuatu. Buah dari ketaatan, berhenti. Jangan begitu. Tapi falyulazimin ta'at. Lazimi taat terus menerus. Wal yajtahid, bersungguh-sungguhlah. Wal yuksir at-taubata wal inabah ilallah ta'ala. Perbanyak taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yuhsinil adab ma'allah. Perbaiki adab beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allallah ayyarzuqahu min tilkas samarat. Pasti Allah berikan rezeki, anugerah dari buah ketaatan itu, tuan-tuan sekalian. Ada orang muda, usia muda sudah diberikan buah ketaatan itu. Dan ada yang tua, tuan-tuan sekalian. Yang penting lazimi taat itu, berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau
boleh jadi ada halangan-halangan dosa yang menyebabkan tak diberikan buah taat itu. Atau kita mungkin kurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kurang beradab pada Allah, beradablah. La'allallah ayyarzuqahu min tilkas samarat. Pasti Allah memberikan buah ketaatan itu. Qila, dikatakan, innal a'mal as-salihah awwaluha sa'bun wa ta'abun wa akhiruha farhatun wa halawatun. Dikatakan orang perbuatan taat itu awalnya memang sulit dan letih, tapi akhirnya farhatun wa halawatun, kegembiraan dan kenikmatan buat sekalian. Letih-letih dulu kita. Jangan pula salah satu yang dikatakan tidak beradab itu hendak copek. Asal beramal, copek dapat buahnya. Kadang-kadang kan ada orang nih, Tuan, apa amalannya supaya copek kayu? Tak payah konjo nih. Tak payah konjo kalau begitu. Iya. Tuan, apa amalannya kalau saya bercakap langsung untuk tunduk? Untuk apa begitu? A kata saya, A kata uang. B kata saya, B kata uang. Kira-kira apa amalannya? Jadi kalau begitu cara beramal, ini amalan tidak murni, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan ini beramal untuk apa? Untuk supaya didongak cakapnya. Bukan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak uang. Tuan-tuan sekalian minta amalan. Kalau diamalkan itu, uang sayang kepadanya. Untuk apa? Seharusnya Allah tuh sayang pada kita. Jadi dalam beramal itu jangan hendak lekas, hendak cepat, instan. Kalau kita hendak cepat, kita beramal, kenapa amalku tidak ada, tidak kunjung datang hasilnya, buahnya? Kenapa Allah tidak berikan kepadaku? Perkataan-perkataan ini adalah perkataan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam satu riwayat, ini didengar saja, Allahu a'lam, ya, belum saya temukan kitab ini lagi, tapi ada disampaikan, dikisahkan bahwa Syekh Abu Yazid Bustami itu menjadi khalifah setelah 30 tahun lamanya. Silang 20 hari aja. Bukan tanggung gitu kan. Hebat gitu nah. Kalah Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami menjadi khalifah setelah 30 tahun lamanya. Asonya monang kita lagi. Ya, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari. Ini ya, di bolo niat elok-elok. Itu dia, di bolo niat elok-elok. Jangan ditelepon mulu nanti. Bila khalifah. Sudah. Ya, tujuan sudah lain tuh. Tapi tetap kita doakan dimudahkan urusan kita semuanya, tuan-tuan sekalian. Jadi minta segera itu adalah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, lalu kalau ada orang taat kepada Allah, kuat taatnya, sembahyang dan lain-lainnya, hidupnya makmur, bagus hidupnya, hayatun thayyibah, ini bukti adanya buah taat yang kabul doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tanda di akhirat bagus, tuan-tuan sekalian. Satu aja kita dapat dari buah ketaatan itu dalil bukti bahwa akan bagusnya hidup kita di akhirat kelak, tuan-tuan sekalian.
Sebaliknya, ada orang yang kurang taat dan dia melazimi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jangan salah paham. Kalau ada orang maksiat, ada orang berbuat dosa, itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kepada manusia itu untuk tidak berdosa. Kita nih, jangan mengaku-ngaku maksum. Kita bukan seperti Nabi, Anbiya wal Mursalin. Tidak ada jaminan kita untuk tidak berdosa, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdosa, pasti berdosa tuan-tuan sekalian. Yang kita khawatirkan itu adalah musirun alal ma'asi. Mengekali dosa namanya. Kalau berdosa dia tuan-tuan sekalian, kemudian kita tobat, maksiat kita tobat, maksiat kita tobat lagi, itu termasuk orang yang taat. Kenapa? Karena Rasul bersabda, kullu bani Adam khatah wa khul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam, anak-anak Adam kita nih tuan-tuan bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau kita berdosa, memang kita tempat berdosa, kita tidak maksud banyak salah kita, banyak alpa kita, bertobat kita, maksiat bertobat kita, itu masih kategori orang yang taat tuan-tuan sekalian. Yang kita takutkan musirun al-ma'asi, mengekali dosa dan maksiat itu. Junaid al-Baghdadi pernah ditanya, ayaznil arifu billah, wahai guru, wahai tuan imam, tuan syekh, adakah orang yang makrifat kepada Allah, yang kenal dengan Allah, yazni, berzina? Adakah mereka itu berzina? Boleh berzina? Mau berzina? Imam Junaid mengatakan, yang terpelihara dari itu adalah anbiya wal mursalin. Selain itu ada kemungkinan berbuat begitu. Akan tetapi golongan ini rasanya tak ada tuan-tuan sekalian. Tapi kalau mereka berbuat jahat, berbuat dosa kemaksiatan, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah musirun alal ma'asi, mengekali dosa. Maka orang ini dia tidak dikatakan orang saleh, orang yang taat. Tuan-tuan sekalian, walau yang kita kekal itu satu dosa saja. Dulu contohnya, 20 tahun yang lalu, kita pernah, atau seorang hamba itu pernah melakukan dosa. Satu dosa. 20 tahun yang lalu pernah dia berdosa, dan dia belum bertaubat dengan dosanya itu. Saya ulangi ya. 20 tahun yang lalu, dia berbuat dosa, kemudian dia tidak bertaubat dengan dosa itu, walaupun dia sudah berhenti dari dosa itu. Itu dikatakan musirun alal ma'asi, mengekali dosa. Tak ada menyesalnya. Jadi jika ada orang yang maksiat taubat, dia maksiat taubat, itu tidak termasuk musirun alal ma'asi, mengekali dosa. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada orang seperti itu, sikit saja dia pernah berbuat dosa, dan dia tidak pernah bertobat dari dosa yang pernah dibuatnya. Hidupnya makmur, hidupnya lapang, dia kaya, punya ini, punya itu, dan sebagainya, segala macamnya. Apakah itu buah ketaatannya? Dia pernah berbuat dosa dan tidak pernah bertobat, dan hidupnya bagus. Apakah itu buah ketaatannya? Rasulullah menjelaskan, itu bukan buah ketaatan, tapi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibb wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa innama dzalika minhu istidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Miro Ahmad. Ayat dibaca Rasulullah itu adalah surah Al-An'am ayat 44, tuan-tuan sekalian. Tentang istidraj. Bila engkau melihat Allah memberikan pada si hamba akan dunianya apa yang hamba itu inginkan, Allah berikan. Sedangkan si hamba itu masih mengekali atas maksiat itu, maka itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini mengekali beberapa dosa dan tidak bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dibuatnya, tuan-tuan sekalian. Dia berdosa, tidak bertobat, tapi ingin itu dapat, ingin ini dapat, dikabulkan semua yang diinginkannya. Itu adalah istidraj. Istidraj itu apa? Beliau membaca, Rasulullah membaca ayat Quran dalam surah Al-An'am ayat 44 tadi. Apa kata Rasulullah? Ayat dibaca, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Manakala mereka itu meninggalkan apa-apa yang diperintahkan dengannya, taubat disuruh tapi tidak taubat kepada Allah, kami bukakan atas mereka itu pintu-pintu tiap-tiap sesuatu, pintu kekayaan, kesenangan dan lain-lain, kebahagiaan untuk dunia ini, tuan-tuan sekalian, sehingga bila mereka gembira dengan apa yang kami berikan, kami ambil mereka itu dengan mendadak, maka mereka menjadi binasa. Baghtatan, mendadak dia, tuan-tuan sekalian. Fa idza hum mublisun, di tengah-tengah hebat karirnya, di tengah-tengah dia kayanya, jabatannya, mati, tuan-tuan sekalian. Ini namanya binasa. Karena ada dosa-dosa yang ia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati mendadak nih, bagi orang yang beriman itu adalah satu keberuntungan. Mau mendadak, apalagi tidak mendadak, teman-teman. Mendadak saja, kematian bagi orang beriman ada satu keberuntungan. Tapi bagi orang-orang yang banyak dosa kepada Allah, mati mendadak ini adalah suatu kebinasaan, bukan keberuntungan. Maka banyak maksiat belum ada taubat pada Allah, mati, itu merupakan satu kebinasaan. Yang bagus begini dia, teman-teman. Ya. Ada yang mengatakan yang bagus begini. Banyak dosa. Tahapo-hapo dibuatnya, tuan-tuan sekalian. Sakit dulu dia. Ya, tunggu dulu. Kayo dia, jabatan dan lain-lainnya. Kemudian di akhir-akhir hayat itu, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sakit dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemana-mana pakai kursi roda. Tuan-tuan sekalian. Sampai bertobat. Sampai bertobat. Kemudian mati. Mati itu arti meninggal. Tuan-tuan. Ini bagus. Ini bagus. Kenapa bagus? Ini tanda Allah sayang kepadanya. Ya, tuan-tuan, jangan anggap enteng orang yang sakit. Kita belum tahu macam mana tua kita nanti. Kita ini belum tahu macam mana tua kita nanti. Memang tak tahu kita dah. Yang mudah-mudahan sehat-sehat lah kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita melihat orang seperti itu, jangan pandang enteng, remeh. Itu bukti Allah sayang kepadanya. Sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan dia berdosa, tak bertobat, mati. Ini kebinasaan. Ditengok-tengoklah, tuan-tuan sekalian. Ya. Ditengok-tengok macam mana kita nih. Apa yang kita punya nih. Makanya orang-orang salafus salih, bila mereka itu dikabulkan doanya, heran Allah. Ya Allah, kenapa dikabulkan doaku ini? Takut istidraj. Kita usah ditanya lagi. Itulah yang kita hendakkan.
Kalau bisa setiap hari doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab ketika beliau menundukkan Persia. Tuan-tuan sekalian, beliau heran, takut. Biasa seorang panglima tidak akan gembira menyebarkan berita bahwa dia telah menundukkan kekuatan yang dahsyat besar, Persia. Persia ini satu kekuatan setelah Romawi luar biasa kuat di zaman itu. Ditundukkan oleh Umar bin Khattab. Tapi beliau tidak gembira, takut kepada Allah. Kenapa? Kenapa di zaman Rasulullah tidak ditundukkan? Kenapa tidak ditundukkan di zaman sahabat terbaik Abu Bakar? Kenapa justru aku yang bisa menundukkannya? Ada apa ini? Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita punya harta, hati-hati. Ayo, hati-hati. Kau betul tidak? Comeh nanti dia. Jadi untuk memudahkan tentang istidraj ini, tuan-tuan sekalian, ya dalam bahasa kita sekarang itu begini dia. Istidraj itu kondisi di mana Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang yang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Namun kenikmatan tersebut sebenarnya adalah jebakan yang mengarah kepada kebinasaan, tuan-tuan sekalian. Itu banyak dicontohkan itu, banyak mencontohkan apa dia? Fir'aun, kemudian Qarun dan lain-lainnya. Contoh modernnya apa? Contoh modern sekarang ini. Seseorang yang terus-menerus melakukan dosa, dia korupsi, tuan-tuan sekalian. Dia bermain judi dengan segala caranya. Namun tetap mendapatkan tempat, mendapatkan kekayaan duniawi dan kekuasaan serta kesuksesan. Kaya terus, jabatan 1 periode, 2 periode, 3 periode. Dan berlebih-lebih, ada sampai di 5 periode. Tuan-tuan sekalian. Ada bahkan tak terhitung, lupa dia pun lupa berapa periode dah. Mereka merasa bangga dengan pencapaian itu. Sebenarnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang akan menjadi azab di akhirat kelak. Jadi kita nih hidup macam kita kok enak, tuan-tuan sekalian. Usah berangan-angan kita untuk menjadi orang kaya, menjadi pejabat aku 1 periode aja. Ya. Nanti kalau sudah dapat 1 periode, aku akan menegakkan undang-undang Islam itu. Duduk 5 tahun, dia ikut bonyok. Itu nih. Awalnya 1 periode. Punya sodak punya teman-teman sekalian. Citowang nih, ini Citowang nih. Sodak pokoknya menambah 1 periode dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu menjadi kasar nanti dia. Kalau sudah begitu, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah jayanya kita, kayanya kita, karirnya, jabatannya, mati mendadak. Itu adalah mati kebinasaan. Mudah-mudahan kita Allah matikan dalam husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman hikmatan bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.